Tapi yang saya rasakan ya, ini pendapat saya sendiri, santri zaman dulu jelas berbeda dengan zaman sekarang. Tapi meskipun dengan fenomena yang sama, dalam konteks misalkan, buduk ini ya. Penyakit buduk ini ada dari dulu sampai sekarang. Tapi untuk yang dulu itu benar-benar itu tuh dijadikan sebuah bahan untuk bersabar dan sebagainya. Di sisi lain ada ikhtiar untuk berobat juga. Tapi untuk santri sekarang itu malah langsung lapor ke wali santri, ke orang tuanya, pengen pulang. Jadi dijadikan alasan. Alasan untuk pulang dulu ke rumah, ya? Sementara ke rumah. Padahal itu bukan merupakan penyakit yang sesuai dengan regulasi pesantren gitu. Maksudnya masih bisa ditangani di pesantren juga daripada sekarang pelajaran-pelajaran tertinggal gitu. Itu yang kebijakan dari pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan episode kali ini saya ditemani tamu yang sudah tidak asing lagi, terutama untuk yang teman-teman yang sudah mengikuti podcast sejak lama, yaitu Ustaz Aceng Abdul Qadir. Oke, nah kita bahasannya sebetulnya santai aja karena tidak akan yang terlalu serius atau gimana, tapi kita mungkin akan ngobrol terkait kehidupan atau dinamika yang terjadi bagi para santri yang mondok di pesantren. Nah, kebetulan saya tidak berkesempatan untuk mondok di pesantren orang lain, hanya istilahnya tinggal di lingkungan pesantren milik keluarga kita, kemudian juga mondoknya hanya istilahnya santri kalong. Nah, jadi saya mau istilahnya nanya-nanya, nyuri-nyuri pengalaman gitu. Nah, mungkin yang pertama ini Ustaz menarik soal penyakit kulit. Penyakit kulit ya. Buduk. Buduk. Apa namanya, kayak infeksi atau apa gitu. Yeah. Nah, itu kan seingat saya itu jadi semacam trademark gitu ya. Jadi kayak stereotip bahwa orang yang mondok itu identik dengan penyakit kulit dengan buduk tadi gitu. Ya emang. Gimana itu menurut? Berdasar pengalaman saya dari saat saya mondok, bahkan sekarang pondok yang sekarang yang saya ngajar di situ, itu sudah menjadi fenomena yang nyata gitu. Yang memang terlihat sehari-hari santri itu buduk itu memang setiap pastilah kalau dalam satu kelas itu pasti ada yang buduk, ada itu. Sehingga ya seperti yang sudah kita ketahui ya, pesantren itu identik dengan penyakit kulit itu memang benar adanya seperti itu. Itu kira-kira apa tuh yang menjadi faktor? Yang jelas lingkungan baik itu kamarnya, memang faktor kebersihan sih ya. Secara medis memang kalau dokter KIS itu pasti geleng-geleng, meskipun jadwal kebersihan setiap hari dan sebagainya, terus ada dari pesantren sendiri ada peraturan tentang kebersihan itu disusun serapih mungkin. Itu tetap aja kalau anak sudah ngumpul di kamar itu rentan sekali dengan hal-hal yang debu, kotor dan sebagainya lah. Atau mungkin juga ada yang ketika mandi tukeran sabun. Nah, itu lumrah itu. Atau malah handuk kering, itu lumrah itu. Apalagi air kan, misalkan orang luar Cianjur mondok di Cianjur kan, ini belum tentu cocok gitu airnya, betul. Meskipun jernih gitu. Betul. Banyak faktor lah, banyak faktor. Ya. Oke. Tapi Ustaz sendiri pernah mengalami ketika mondok dulu kan di Lirboyo. Ya. Tahunan, ya. Alhamdulillah saya pernah ngalami dan itu nggak kaget kita tuh, malah menikmati gitu. Malah menikmati bukan bergegas untuk berobat dan semua, enggak, dibiarkan aja, dan semua seperti itu kebanyakan. Itu bagian dari tirakat juga mungkin. Kayaknya mungkin kata Imam An-Nawawi Al-Bantan ini Paintaro kata Dawiyah, tawakulan fahuwa fadilatun. Kalau meninggalkan tidak berobat itu ya, kalau tidak berobat karena tawakal kepada Allah ya gitu. Itu fadilah gitu. Gitu ya. Mungkin itu yang dijadikan pegangan santri gitu. Iya. Soalnya kemarin juga kan ponakan saya yang mondok juga pulangnya salah satunya karena itu ya, salah satunya kan juga di pondoknya yang sekarang Ustaz Aceng Abdi gitu ya. Itu kan
ekstrim kan ininya buduknya ya sampai di gitulah kan nggak perlu disebutkan. Makanya itu udah menjadi kebiasaan itu, pasti itu. Dan pada akhirnya ya itu akan sembuh, pasti akan sembuh karena Allah menurunkan penyakit pasti dengan obatnya, apapun obatnya, medis ataupun doa, gitu, ya. Itu sembuh dan memang beda gitu. Kesabaran orang yang tingkat kesabaran ketika yang saya alami ketika yang pernah ada ujian di pesantren dengan yang belum pernah sama sekali ada ujian di pesantren itu di masyarakat itu beda nantinya. Dalam artian efek kepada kematangan emosionalnya beda gitu. Tapi itu sebetulnya kan kalau hari ini kalau kita lihat pesantren itu ada yang pesantren tradisional, salaf lah mungkin ya, walaupun hari ini kan salafi juga identik dengan hal yang berbeda gitu ya. Tapi kita nyebutnya pesantren salaf, tapi ada juga pesantren modern yang biayanya juga bahkan mahal gitu. Dan kalau dari Ustaz sendiri, fenomena buduk ini apakah hanya identik dengan tradisional atau kan di modern juga sebetulnya ada aja? Saya pernah ngalamin karena saya pernah ngajar di pondok modern yang seperti itu, yang kebersihan bersihnya dan mahal juga mestinya akan terjamin segala. Betul. Tapi nggak tahu kenapa ada aja ya. ada aja gitu ya, ada aja. Jadi meskipun berbeda, tidak banyak tapi betul. Ada gitu. Betul. Sehingga tidak lepas pesantren itu memang dari identik dengan itu ya. Identik dengan itu gitu. Nah, kalau gitu juga ada yang menarik itu saking identiknya itu kan muncul semacam kayak bukan stereotip mungkin ya, tapi kayak semacam anggapan gitu. Yeah. Kayak ini agak satir juga gitu ya, bahwa kalau mondok kita itu belum dikatakan sukses gitu ya, belum dikatakan beneran mondok kalau belum kena penyakit kulit atau legalitas gitu ya, kayak semacam inaugurasi gitu, kalau udah itu berarti dianggap lolos gitu. Iya, kayaknya itu tuh memang belum nggak tahu siapa yang punya quote itu gitu, punya itu apakah kiai apa bukan. Kalau kiai mungkin kalau saat Samina Watona pasti itu jadi keyakinan. Betul. Tapi kalau itu mungkin dari adanya lingkungan itu sehingga itulah bentuk tawakal. Bentuk tawakalnya dengan ucapan itu sehingga bisa bersabar dan menunggu kesembuhannya gitu. Iya, soalnya kalau lagi ngaji kena penyakit kulit buduk, lagi bisul itu kan juga lumayan menghambat, lumayan dari misalkan di tangan aja gitu ketika ngelogan santri itu dengan logatan ini sampai ada yang nggak bisa ngelogat itu kan menjadi kendala lah buat kelancaran atau sehari-hari di pondok pesantren itu. Sebenarnya sebetulnya hari ini tuh setiap pesantren mereka rata-rata punya klinik ya, istilahnya ada yang untuk pesantren besar ada ya. Jadi istilahnya untuk meluruskan gitu, mungkin ada anggapan pesantren nggak mengurus gitu. Ada kliniknya juga. Ada kliniknya juga. Makanya kalau ada penyakit kita nggak bisa. Nah itu upaya sudah dilakukan. Upaya sudah dilakukan, cuman ya karena memang pesantren itu orangnya banyak gitu kan. Jadi seperti tadi itu. Kadang terkumpul banyak orang, kebiasaan berbeda, mungkin ada interaksi yang kemudian membuat kuman virus itu ini, jadi akhirnya terjadi seperti itu. Nah kalau ini satu lagi anggapan yang kalau misalkan kalau sudah buduk nanti ngajinya bakal pinter gitu. Itu gimana tuh? Itu jelas apa ya namanya, itu tidak benar. Tidak benar. Itu mungkin kayak semacam satir, bercandaan gitu. Candaan. Walaupun mungkin kalau kita tarik lagi, mungkin maksudnya adalah kalau buduk berarti dia betulan mondok, kalau dia tirakatnya tadi yang tawakal, mungkin dia bisa menguasai ngajinya itu. Menguasai ngajinya. Dengan mungkin itu pelipur lara gitu ya. Orang yang itu supaya betah di pondok sehingga nanti biar pintar ini. Tapi jelas menurut kaidah-kaidah pesantren itu jelas bukan ini manjada wajada lah akhirnya. Jadi jangan sampai saya ngejar biar bisa ngaji, ngejarnya buduk bukan itu. Itu salah gak logis ya. Itu gak logis ya. Oke, jadi berarti kira-kira mungkin di sini ada orang tua yang akan mengirimkan anaknya untuk mondok, atau ada anak muda yang sekarang mau mondok, atau ada yang sedang mondok. Pesan dari Ustaz Aceh itu terkait biar
soal perbudukan ini, penyakitan akut ini biar untuk mereka gimana? Ya, untuk orang tua yang akan memesantrenkan anaknya atau saudaranya yang akan ke pesantren itu jangan khawatir ya. Penyakit kulit itu hanya, kalau kita lihat itu hanya sekedar satu macam kendala gitu, satu macam hal yang sebenarnya bisa dihilangkan gitu ya, dan pasti akan hilang, akan sembuh daripada kebodohan yang nantinya akan dirasakan selamanya gitu. Dan malah kesedihan sementara itu nggak apa-apa ya, untuk mencegah itu kesedihan untuk selama-lamanya. Naudzubillah itu. Tapi yang saya rasakan ya, ini pendapat saya sendiri, santri zaman dulu jelas berbeda dengan zaman sekarang. Tapi meskipun dengan fenomena yang sama, dalam konteks buduk ini ya, penyakit buduk ini ada dari dulu sampai sekarang. Tapi untuk yang dulu itu benar-benar itu dijadikan sebuah bahan untuk bersabar dan sebagainya. Di sisi lain ada ikhtiar untuk berobat juga. Tapi untuk santri sekarang itu malah langsung lapor ke wali santri, ke orang tuanya, pengen pulang. Jadi dijadikan alasan untuk pulang sementara ke rumah. Padahal itu bukan merupakan penyakit yang sesuai dengan regulasi pesantren gitu. Maksudnya masih bisa ditangani di pesantren juga daripada sekarang pelajaran-pelajaran tertinggal gitu. Itu yang kebijakan dari pesantren. Yang jadi itu tuh seorang wali kelasnya atau dalam artian pembimbingnya itu satu orang tuanya menekan, langsung laporan dari anaknya khawatir. Yang kedua, kita sebagai pembimbing itu tidak sesuai dengan regulasi. Nah inilah yang menghambat juga ini. Terus orang tuanya jadi merasa bahwa kok pesantren mempersulit anaknya mau berobat seolah-olah gitu ya. Dan juga akan mengganggu kelancaran dalam belajar mengajar, khususnya di kelas ketika kita terpaksa mengizinkan, nanti ada kecemburuan sosial. Dan yang lain akan melakukan pola yang sama gitu ya. Nah, inilah yang semakin kualitasnya semakin Jadi sebetulnya tantangan untuk mendisiplinkan anak jadi lebih susah. Karena komunikasi jadi lebih mudah gitu ya, walaupun mereka tidak pegang HP setiap hari. Terus yang kedua mungkin kesediaan untuk bertirakat, menempuh yang susah itu mungkin secara mental relatif lebih kuat santri generasi sebelumnya mungkin ya. Memang sesuai hadis Rasul kan, kornionya summa korni itu mungkin. Terus yang ingin saya tambahkan sedikit ya, masalah untuk penyakit itu dalam ketika penyakit itu diobati di pesantren gitu, itu sembuh. Nggak ada yang nggak sembuh semua lah. Insya Allah sembuh. Kalaupun tidak, nanti akan ada akan penanganan khusus ataupun yang lain itu. Tapi selama itu belum menjadi regulasi pesantren, itu akan sembuh dengan klinik yang ada di pesantren itu. Insya Allah sembuh. Betul, iya. Mungkin ini juga pesan buat yang selalu khawatir ya istilahnya. Jadi memang itu bagian dari yang tidak terelakkan dinamikanya, tapi bukan berarti dibiarkan. Dibiarkan. Oke. Ya, menarik nih. Jadi itu bagian dari dinamika perjuangannya, bagian dari struggle gitu ya. Struggle itu kalau bisa di-overcome, bisa ditaklukkan, itu bisa mudah-mudahan jadi wasilah para santri ini nanti bisa menguasai ilmu yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bagi orang banyak gitu ya. Baik, terima kasih Sada Ceng, teman-teman. Itu dia obrolan saya dengan Sada Ceng terkait salah satu bagian dari dinamika kehidupan di pesantren. Saksikan terus podcast Ren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.